Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Diana Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E2019-2080. Di sini saya akan mereview kembali tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan pendapatan nasional, yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP, dan yang kedua, produk nasional bruto, yaitu GNP, dan yang ketiga, pendapatan nasional neto atau NN. Yang keempat, pendapatan perseorangan atau PE, dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Selanjutnya, produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Selanjutnya, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor atau GNE dikurangi penyusutan barang atau modal, yaitu NNP sama dengan GNP atau depresiasi atau penyusutan barang atau modal. Selanjutnya, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya, pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Selanjutnya, PI sama dengan NNI kurangi pajak perusahaan, kurangi iuran, kurangi laba, ditambah transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, dan yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, dan yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Selanjutnya, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, dan yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan, dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, dan yang kedua, metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN,
maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Dan selanjutnya, metode pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari sebagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran. Berjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial melalui perdugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, dan yang kedua sodaqoh, dan yang ketiga infak, 4 zakat, 5 usyur, 6 jizyah, 7 kharaj, 8 pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir wakaf. Mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Apabila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.